Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tema 8, subtema 1 dan subtema 2. KD yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu memperkirakan informasi yang sanggup diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya menurut membaca judulnya saja. Yang kedua adalah KD tentang menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Sedangkan KD keterampilan yaitu 4.7 dan 4.8 yaitu menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh menurut membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Yang kedua adalah menyampaikan hasil membandingkan informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang diperoleh sesudah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Itu adalah KD yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas materi berikut. Silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, kita ingat-ingat dulu ya. Karangan non-fiksi itu apa? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mari kita ingat kembali. Kemudian karangan non-fiksi ini biasanya bentuknya itu berbagai macam. Ada bentuk laporan, ada bentuk artikel, ada bentuk skripsi atau tesis, ada juga berbentuk makalah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari karangan non-fiksi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara karangan non-fiksi dengan karangan fiksi. Kalau karangan fiksi itu berarti cerita atau karangan ini bersifat imajinatif ya. Cerita karangan bersifat imajinatif, menggunakan bahasa kiasan dan sebagainya. Ini untuk karangan fiksi. Sedangkan karangan non-fiksi ini cerita berdasarkan fakta, bukan karangan ya. Terus bersifat informatif, bukan imajinatif ya. Bukan imajinasi, tapi bersifat informatif, memberikan informasi. Terus menggunakan bahasa lugas ya, bahasa resmi. Nah, kita ingat lagi ke subtema 1 yaitu tentang teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan data dan fakta. Nah, ini karena teks non-fiksi itu isinya adalah data dan fakta, maka jenis-jenisnya bentuknya adalah 1. Isai, 2. Ada bentuk sejarah, dan ada bentuk buku teks. Isai ini adalah tulisan berisi opini penulis ya, opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. Jadi seorang penulis ya menulis tentang sesuatu yang sedang dinilai berdasarkan informasi-informasi tertentu. Ini isai ya, jenis non-fiksi yang pertama. Yang kedua adalah bentuknya sejarah. Sejarah ini adalah silsilah, asal-usul, dan riwayat sesuatu tempat atau kejadian. Nah, jadi sejarah yang menggambarkan suatu kejadian tertentu, dan itu berdasarkan fakta apa adanya. Itu diceritakan dan bentuknya adalah teks non-fiksi. Terus ada bentuknya buku teks, yaitu buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Ini adalah bentuk teks non-fiksi ya, sebuah buku karangan ya. Selanjutnya masih mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi ya. Informasi dalam teks non-fiksi ini
biasa disajikan bentuk tersirat ataupun tersurat. Nah, informasi yang tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Dari membaca teks itu diketahui sebuah informasi tersebut. Namun informasi tersebut bisa berupa informasi tersirat, yaitu informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan teks. Ya, jadi setelah memahami, dipahami, dibaca semuanya, dipahami, ada informasi tersiratnya. Jadi informasi tersirat ini bisa juga ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Sedangkan gagasan pokok dari teks non-fiksi ini, gagasan pokok itu adalah pikiran atau ide yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi gagasan pokok itu adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok umumnya ini terdapat pada kalimat utama. Jadi ide pokok itu bisa dilihat di kalimat utama. Ketika kita membaca suatu paragraf atau suatu teks, ya, ide pokoknya itu berada di kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti dari semua pokok pikiran yang ada di paragraf atau teks tersebut. Nah, kalimat utama ini berisi penjelasan umum suatu teks yang fokus pada permasalahan dan didukung oleh kalimat penjelas. Ini kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Ini adalah kalimat penjelas. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Selanjutnya, dari gagasan pokok tersebut bisa kita membuat sebuah ringkasan ataupun bisa membuat sebuah simpulan. Jadi ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks tersebut. Jadi ringkasan itu bentuknya informasi dari teks tersebut, tapi bentuknya adalah singkat, tapi tidak mengurangi informasi, tapi masuk semua. Terus simpulan adalah makna tersirat. Makna tersirat itu makna yang tidak tertulis dari hal yang telah dijelaskan dari sebuah teks. Nah, simpulan ini menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk suatu pernyataan atau suatu paragraf. Ini adalah simpulan. Nah, cara membuat ringkasan sekarang. Cara membuat ringkasan ini adalah satu, membaca teks secara berulang-ulang, diulang-ulang terus. Yang kedua, mencatat informasi yang penting. Ada informasi penting dicatat. Setelah itu menyusun kalimatnya, ya. Jadi setelah dicatat informasinya, kemudian disusun kalimat-kalimat tersebut dari yang ditulis tadi, disusun menjadi sebuah kalimat utuh atau menjadi sebuah paragraf. Itu adalah cara membuat ringkasan. Sedangkan cara menggali informasi yang penting pada teks non-fiksi ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah membaca dengan intensif, yaitu membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Yang kedua, membaca tanda. Jadi, kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya dicari makna dalam kamusnya, itu memberi tanda-tanda, ya, dibaca intensif, kemudian memberi tanda informasi-informasi yang penting tersebut diberikan tanda. Terus yang ketiga adalah membuat pertanyaan. Setelah
memberikan tanda. Tanda itu bisa dibuat kalimat tanya, berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi tagnya. Oke, demikian ya materi tentang teks non-fiksi. Selanjutnya untuk tugas bisa dikerjakan ya. Berikut tugasnya, silahkan dikerjakan. Ada 8 ini ya, 8 tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti bisa dikumpulkan di Classroom. Oke ya. Ini ya, apa pengertian dari teks non-fiksi, sebutkan 4 bentuk karangan, apa perbedaan karangan fiksi dan non-fiksi, dan sebagainya. Sampai 8 ini dikerjakan ya, selanjutnya bisa dikirim di Classroom. Oke, demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.